Itu kira-kira maaf nih Pak Kiai, maaf katanya. Imam Syafi'i bisa nyuruh begitu tuh dasarnya dari mana ya? Itu kan kurang ajar gitu. Rata-rata masyarakat perkotaan itu kan ilmunya masih belum ini kan ya Kiai, maksudnya apalagi dia yang dimana kantor gitu kan, kantor kan ya kita tahu sendiri apa mungkin ada karyawannya yang Islam KTP sekedar gitu, atau kan pasti diajak kayak ini nih ikut kajian ini nih, nanti kan ada ustadz ini nih gitu. Usoli memang tidak disuruh oleh Nabi, tidak dipraktekkan oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak disuruh oleh Nabi, tidak dikatakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi, pasti nggak boleh? Jawab dulu saya bilang. NU itu identik dengan Jawa, karena memang pusatnya di Jawa, lahirnya di Jawa, sehingga narasi-narasi NU itu sangat Jawa. Nah, sedangkan kebutuhan di Jakarta, di perkotaan, itu harusnya sudah lepas daripada sekat-sekat kesukuan kayak gitu. Sekarang banyak generasi tua juga yang terpengaruh pemikiran seperti itu juga gitu. Terutama anak-anak muda, karena anak muda itu memang dibina oleh mereka itu dengan berbagai cara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada, selamat datang kembali di Beranda Podcast. Oke Sobat Brapo, di podcast kita kali ini kita gak kalah seru mau membahas dan berbincang santai nih Sobat Brapo tentang dakwah masyarakat perkotaan, yang dimana di zaman modernisasi ini, di era digitalisasi ini kan tidak lepas dari bagaimana sih caranya berdakwah di tengah-tengah kota yang dimana sudah serba modern gitu ya Sobat Brapo. Nah, tentu saja di sini saya sudah bersama-sama dengan Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim selaku Wakil Khatib Syuriah PWNU Jakarta dan juga Ketua Koordinasi Dakwah Islam Indonesia atau KODI Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah. Pak Kiai gimana kabarnya nih? Alhamdulillah lumayan capek sih, tapi semangat. Tetap semangat terus. Ini udah tanggal mau November. Ya. Ada kegiatan apa aja nih Pak Kiai? Wah, kalau kegiatan sih banyak ya. Pak Kiai. Hanya di KODI itu kita ya, kalau NU di Syuriah kan nggak terlalu ini ya, kegiatannya ya sudah terprogram. Kalau di KODI itu kita baru buka program pendidikan dasar mubalik. Ya, pendidikan dasar mubalik itu baru rintisan, karena selama ini KODI itu bikin pendidikan kader mubalik. Ya, pendidikan selama 8 bulan dengan 75 peserta setiap tahun. Tapi untuk yang sekarang kita buka yang mini PKM, namanya PDM, dasar mubalik, pendidikan dasar mubalik. Cuman 3 bulan. Nah, ini baru kita launching, baru kita kemarin tes masuk. Tadi baru saja sebelum kesini adalah rapat kelulusan. Dan alhamdulillah antusiasmenya cukup tinggi, dan kita harapkan kita terus melahirkan banyak dai, banyak mubalik ya di Jakarta ini, supaya kehidupan dakwah di Jakarta semakin semarak gitu. Betul, balik lagi ke pembahasan, berarti sangat berpengaruh nih Pak Kiai tentang pembahasan kita kali ini. Nah Pak Kiai, berarti kan tentu saja banyak tantangannya, banyak hambatannya dalam bagaimana caranya dakwah masyarakat di perkotaan ini, khususnya di kota Jakarta. Nah, Pak Kiai, sebelumnya mungkin Sobat Brapo nih ada yang kurang paham nih, definisi yang benar tentang dakwah masyarakat perkotaan dan tujuannya tuh apa? Ya, tentu saja maksudnya bagaimana dakwah bisa dilakukan di lingkungan masyarakat perkotaan. Artinya dakwah yang sesuai dengan karakter masyarakat perkotaan. Yang itu sudah berbeda jauh dengan masyarakat pedesaan ya. Saat ini Indonesia itu semakin besar persentase wilayah yang masuk dalam kategori kota dibanding masuk kategori desa. Kalau beberapa dekade yang lalu mayoritas daerah adalah desa, kota itu sedikit. Sekarang itu kota makin membesar, atau wilayah-wilayah yang tadinya desa berkembang menjadi kota-kota baru.
maka terjadi perubahan-perubahan karakter, kemudian budaya, kemudian juga sosiologi masyarakat perkotaan itu yang ini harusnya kita antisipasi. Khusus kami di Jakarta, tentu saja Jakarta dari awal memang berdiri sebagai kota ya, tidak pernah menjadi desa gitu. Betul. Artinya kota ini kan dari zaman Belanda itu memang sudah dibangun sebagai ibu kota Hindia Belanda, kemudian menjadi ibu kota negara RI sampai sekarang baru kemarin ya statusnya dicabut mau dipindahin ke IKN. Tapi ya kita masih melihat perkembangan. Intinya kota ini sudah bertumbuh, kalau secara ulang tahun kan sudah lebih dari 475 tahun kota ini. Artinya kota ini adalah kota yang sangat besar, kompleks gitu. Ya, memindahkan semua aktivitas ini ke IKN semua saya kira tidak mungkin sebentar. Karena infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, infrastruktur budaya semuanya ada di sini dan sudah sangat komplit ya. Masyarakat di Jakarta itu adalah masyarakat yang paling beragam. Betul. Di negara ini. Ya, nggak ada lebih kota yang lebih beragam dari Jakarta. Kalau kita di Surabaya, kota terbesar kedua, maka demografinya mayoritas adalah orang Jawa. Di Medan, kota terbesar ketiga, mayoritas orang Medan, orang Batak atau orang Melayu misalnya gitu. Kemudian juga di Bandung misalnya, mayoritas adalah orang Sunda. Tapi Jakarta nggak ada mayoritas yang mutlak. Walaupun suku terbesar justru di Jakarta suku Jawa. Ya, betul. Iya. Betawinya malah sekarang sudah Betawi semakin, mungkin ranking kedua, ranking ketiga. Iya, ya. Semakin menurun. Artinya ya karena Betawi itu kan tadinya basisnya adalah masyarakat menengah bawah yang ketika pembangunan perkotaan makin masif mereka tergusur. Jadi orang Betawi itu sekarang justru banyak di daerah penyangga, di Depok, Bekasi, Tangerang. Pinggiran jatuhnya. Ya. Jadi Betawi itu secara budaya Betawi melebar justru, melebar ke pinggiran. Nah, meskipun secara ekonomi ketahanan orang Betawi di ibu kota, di Jakarta maksudnya, itu semakin lemah ya, karena suku-suku lain semakin banyak ya. Setiap lebaran berapa banyak tuh pendatang habis mudik ya. Nah, maka itu dakwah pun harus melihat ini, harus melihat tipologi karakter masyarakat kota itu. Oke. Tapi ini Pak Kiai, berarti kan udah percampuran budaya yang masuk dari berbagai macam suku di Indonesia. Terus di Jakarta ini kan berarti udah banyak budaya yang ada gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya selain maksudnya apalagi sekarang modernisasi ini ya, di era saat ini, tujuannya dakwah masyarakat perkotaan itu apa, ada lebih khusus spesifik gak gitu Pak Kiai? Maksudnya untuk saat ini gitu. Kalau teori umum yang berlaku di dalam ilmu sosiologi misalnya di barat ya, semakin maju suatu kota ya, maka semakin tidak religius masyarakat. Ya kan? Semakin modern satu masyarakat, semakin tidak religius. Teorinya begitu. Teorinya begitu. Maka di barat ya, maaf ya, gereja-gereja pun kosong. Gitu. Ya kan? Tempat-tempat ibadah kosong. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Yang terjadi justru kita sempat menyaksikan bagaimana masifnya pembangunan Jakarta itu dari tahun akhir 60-an, Orde Baru mulai masuk, terus sampai 80-an. Itu pembangunannya pesat Jakarta. Dari kalau misalnya kampung besar, ya, itu menjadi sebuah kota yang seperti sekarang. Nah, saat itu memang cenderung masyarakat lebih sekuler, ya, lebih sekuler, lebih mengidolakan modernitas, semua yang modern pokoknya deh, gayanya, pakaiannya, semuanya. Tapi belakangan itu terjadi anomali. Anomali itu artinya situasi yang berbeda dari yang seharusnya. Jadi kalau masyarakat modern itu cenderung tidak religius, di Jakarta kalau kita lihat justru masjid-masjid, tempat-tempat ibadah masyarakat perkotaan itu penuh dengan jamaah. Saya kebetulan banyak dakwah di perkantoran, ya, kementerian-kementerian negara, di BUMN. Kita tahu jamaahnya kalau di sana kan itu orang-orang pegawai,
dengan strata ekonomi menengah atas, Betul. bahkan banyak yang atas juga. Kemudian secara pendidikan nggak ada yang nggak sarjana kalau di situ. Jadi pendidikannya menengah atas, ekonominya menengah atas. Tapi tuh masjid penuh, tumplek. Setiap, bahkan saya misalnya ngajar kajian zuhur gitu. Itu sholat zuhur berjamaah itu masjid penuh. Masjidnya besar. Masjid perkantoran BUMN apa pemerintah kan besar. Itu masjidnya penuh. Bagaimana coba? Artinya tidak kurang mungkin 300 sampai 500 orang itu berjamaah. Padahal di kantor itu untuk mencapai masjid itu jalannya bisa jauh, beda tower, beda gedung. Coba sekarang bandingin sama Maya di kampung di hutan kayu sini misalnya. Ya. Yang udah lansia kebanyakan ya, berapa banyak sih? Gitu kan? Katakanlah kalau ini hari kerja, sekarang hari libur, hari Minggu, berapa penuh masjidnya? Ya. Artinya apa? Justru kesadaran keberagamaan sekarang malah meningkat di kalangan menengah perkotaan. Kenapa itu? Nah itu ada pendapat lagi dari kalangan ahli mengatakan masyarakat modern itu pada satu titik ya mereka akan merasakan kekosongan spiritual. Nah disitulah mereka butuh agama, mereka butuh panduan hidup misalnya. Ketika dunia sudah oke, aku udah pengen punya rumah, udah punya rumah, mobil udah punya, status udah punya, duit udah punya, ngapain lagi? Ya kan? Nah, apalagi yang usianya sudah mendekati pensiun atau pasca pensiun, mereka sudah berpikir, terus apa yang aku persiapkan untuk akhirat? Nah, disitulah akhirnya banyak yang jadi pengurus masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Nah, kajian-kajian di masjid-masjid itu marak gitu, dan luar biasa, dan itu akhirnya berimbas kepada keberislaman orang-orang perkotaan. Nah, justru yang ketinggalan sekarang yang di kampung, di bawah. Jadi kalau di Jakarta ini saya sering istilahkan ada Islam atas, Islam bawah. Iya. Iya, artinya Islam atas itu Islamnya orang menengah atas, menengah perkotaan, yang komplek-komplek elit, perkantoran pemerintah gitu, swasta. Sementara Islam bawah itu ya di kampung-kampung, di gang-gang kecil. Ya. Itu justru yang keagamaannya meningkat, itu yang menengah atas, yang Islam atas. Masjidnya penuh, masjidnya mewah, yang sholat jamaah pakai mobil-mobil mewah. Kemudian kalau Ramadan tuh itikaf itu masjid-masjid sampai penuh gitu. Mereka saldo masjidnya juga besar. Itu luar biasa potensinya. Hanya sayangnya ya jujur saya katakan ini belum bisa dipegang oleh NU. Ya, yang pegang justru kelompok lain yang secara pemikiran haluan ideologi bertentangan dengan NU. Akhirnya sangat disayangkan bahwa Islam kota ini secara narasi ya, narasi keagamaannya termasuk aspirasi politiknya sering berbeda dengan NU. Ya. Padahal NU itu gudangnya ulama. Tapi ulama-ulama kita itu kurang bisa masuk penetrasi ke ini. Kenapa? Karena kurangnya terorganisir. Yang pertama itu. Yang kedua, penyampaian dakwahnya, kalau ulama-ulama kita sebagian itu masih ala ceramah di kampung. Gitu. Sementara kalau ustadz-ustadz dari kelompok lain itu digital ya sudah kesadaran teknologinya tinggi. Apalagi kan pengikutnya memang banyak mereka dari kalangan non agama ya. Jadi mereka punya skill, orang-orang ahli ini sehingga mereka membangun nih medsos, membangun media campaign yang bagus. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Kekuatan mereka tumbuh dari sini. Ya, dulu mereka mungkin banyak disubsidi dari luar dana. Sekarang mereka nggak perlu lagi kayaknya, sudah cukup. Dan kuat sekali. Nah, justru PR-nya NU ini gimana? Mau kemana? NU mau ngurusin Islam bawah. Islam bawah ini kepegang nggak sama NU di Jakarta? Kayaknya nggak juga gitu. Islam atas, apalagi? Nah, saya karena masuk di dua-duanya jadi tahu di mana kehadiran NU. Terasa apa enggak? Kan gitu. Nah, ini barangkali PR buat kita bahwa dakwah perkotaan ini harusnya menjadi program prioritasnya NU. Kenapa? Karena Jakarta ini mayoritas adalah orang-orang perkotaan. Ya. Daerah-daerah perkampungan ini makin lama makin habis.
Begitu nanti bangun super blok, bangun komplek kota baru misalnya, lama-lama habis. Dulu saya pesantren di Darul Rahman itu di Senayan. Itu masih ada Kampung Tulodong. Ya seberangnya Senayan itu Kampung Tulodong. Itu banyak warganya. Begitu dibangun yang namanya SCBD, habis itu kampung, habis udah nggak ada. Sampai akhirnya itu pesantren terisolasi sendirian. Akhirnya karena banyak gedung-gedung apartemen baru, kebanjiran, terus akhirnya kemudian direlokasi ke Jagakarsa, gitu. Artinya kejadian ini terjadi di mana-mana. Ya, sekarang lihat aja Jakarta Barat ya, Maya orang Jakarta Barat, itu yang namanya daerah Kembangan. Siapa yang ngira seperti itu? Kembangan dulu kan istilahnya udik lah, ya, hutan lah dulu. Sekarang Kembangan itu sudah sangat maju karena kotanya dibangun di sana. Tapi kan kita tahu yang ngisi siapa? Bukan orang kita, bukan orang Betawi yang tinggal di situ. Pendatang semua. Kembangan sebagai, kemudian kalau di utara itu daerah mulai Ancol, Pik semua. Itu udah ya kan artinya apa? Kita itu ketinggalan dalam banyak hal. Sementara warga kita makin habis. Di Sudirman, di Jalan Sudirman itu di belakang Bank Danamon ada masjid tua. Dulu mau digusur, dilawan karena bersejarah. Tapi begitu masjidnya dibiarkan, jamaahnya nggak ada karena orang kampungnya nggak ada. Paling jamaah ada itu kalau hari kerja karena orang-orang kantor sholat lewat situ. Gitu ya. Tapi kalau begitu hari libur udah nggak ada kampung, siapa yang mau sholat? Seringkali masjid itu kosong. Nah itu, ini tantangan buat kita loh. Maka NU harus memikirkan hal semacam ini untuk saat ini. Kodi akan melakukan sesuai dengan porsinya. Kita membangun dai-dai. Alhamdulillah kita salurkan ke rusun-rusun. Kita juga bikin pembinaan di lapas. Ya, kita bikin ya tadi itu kalangan pelajar kita satu juga, kalangan mahasiswa. Tapi kan kita juga terbatas. Kita harus berkolaborasi semua kekuatan, khususnya yang kita sama-sama berpijak pada paham Islam rahmatan lil alamin, moderasi ya. Ini tentu harus lebih kencang lagi supaya kemajuan keagamaan spiritual masyarakat perkotaan itu jangan sampai mereka menjadi radikal gitu kan. Mereka menjadi justru malah bertentangan dengan kita sendiri gitu. Oke, nah Kiai tadi kan Kiai sempat bilang Kiai tahu permasalahan yang ada di kota, dua alam. Betul. Ada di dua alam. Dari dua alam, udah kayak amfi. kayak kodok. Dia karena Kiai di NU juga, kemudian di Kodi juga. Nah, kalau untuk ini kan Kiai kalau dari sisi Kodi sendiri akan mendistribusikan para dai untuk turun ke masyarakat. Tapi untuk pendakwahnya itu sendiri, strategi atau cara yang tepat untuk menyampaikan ke masyarakat perkotaan seperti ini bagaimana? Pasti ada pendekatan yang berbeda. Saya kalau di kelas pendidikan dai itu saya selalu bilang, Anda mau jadi dai mana nih? Kelas atas, Islam atas atau Islam bawah? Ya. Kalau Islam bawah itu banyak kan panggung-panggung tablik di lapangan. Ya, soundnya gede-gede, sound horek tuh kan. Ya kan? Ya kan? Pokoknya yang berisik-berisik lah gitu kan. Yang banyak melibatkan massa. Dai-nya juga ceramahnya mesti menghibur. Betul. Banyak humor. Ya kan? Kemudian banyak cerita, macam-macam lah gitu, sholawatan dan sebagainya. Penampilannya dandanannya juga harus nyentrik, ya, kayak pengantin sunat, gitu kan? Ya kan, kayak Satria Madangkara gitu kan. Nah, tapi kalau Islam atas, ya, nah kalau Islam bawah tadi, materi nggak perlu banyak-banyak ceramah, yang penting hiburannya. Betul. Masyarakat nggak nyambung kalau diajak yang serius. Tapi kalau Islam atas, jangan sampai saya bilang. Kalau kamu masih kemampuannya segitu, jangan coba-coba masuk Islam atas. Islam atas itu pakai baju yang penting rapi. Nggak perlu ada sorban, nggak perlu pakai sorban ideng-udeng di kepala, nggak usah. Ya kayak saya gini aja deh. Saya juga barusan habis ngisi di kajian misalnya. Ya begini aja. Ya. Artinya yang benar-benar yang normal-normal saja. Karena Islam menengah atas itu yang dilihat adalah bukan penampilan, bukan gaya, tapi isi, konten. Kamu ceramah ngomongin apa? Ilmiah enggak?
rasional nggak argumentasinya, kuat nggak referensinya. Maka nggak bisa semua, terus terang aja ya, kalangan teman-teman dari dai-dai NU juga nggak semuanya bisa masuk ke sana, karena harus bisa masuk ke dalam cara berpikirnya audien yang Islam kota itu. Nah dai-dai kita pun juga kita dorong ke sana. Alhamdulillah sebagian sudah mulai yang dididik oleh Kodi ya, apalagi yang sudah titelnya udah S2 atau yang sedang S3, mereka mampu masuk ke sana gitu. Yang belum ya kita tuntun pelan-pelan sambil di masyarakat juga mereka kembangkan. Jadi kita multi track gitu. Yang atas kita kerjain, yang bawah harusnya kita kerjain juga. Nah inilah tantangannya. Jadi saya bilang kalau ceramah di kampung biasa buat canda-canda gitu ya. Yang agak-agak saru, agak-agak jorok tuh buat candaan gitu kan. Iya kan? Kalau di Islam atas jangan coba-coba. Justru lebih aktif gitu ya, kayak untuk tanya kayak gitu. Iya, pasti tanya jawab pasti. Maka itu kita juga, apalagi saya ini banyak juga masuk di masjid-masjid yang dikuasai oleh kelompok sana. Gitu kan? Ya saya harus bisa dong menampilkan kualitas yang sama dengan ustadz-ustadz yang sering mereka ini. Saya nggak bicara keilmuan ya, karena kalau keilmuan ustadz-ustadz kiai kita pasti lebih mumpuni. Tapi kemampuan mengemas, kemampuan membangun narasi-narasinya, itu kita imbangi. Misalnya saya ketika misalnya diajak ngajar fikih misalnya gitu, ya mereka kan sering kalau asal dari ustadz-ustadz dari mereka misalnya mana dalilnya gitu kan, apa dalilnya, hadisnya mana, kan gitu kan. Nah kita imbangin, saya ngajar fikih pakai kitab yang referensinya langsung ke dalil. Ya ada kitab misalnya tadzhib ya, matan takrib. Kalau di pesantren matan takrib pakainya Fathul Qorib di syarahnya. Tapi Fathul Qorib ini udah ketinggalan zaman. Ada kitab namanya Tadzhib, karangan ulama dari Syria. Jadi matan takribnya kecil, pendek, langsung ada catatan kaki semua. Arkanul wudu, rukun wudu ada 4. 1 an-niyatu. Langsung ada footnote-nya. Niat itu dalilnya dari Quran apa, dari hadis apa. Yang kedua ghuslul wajhi, ada footnote-nya, dalilnya apa. Itu saya bawa ke mereka, dan mereka baru melek gitu, karena mereka selama ini terdoktrin bahwa jangan pakai fikih, jangan ikut madhab, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Saya bilang emangnya fikih ngambil dari mana? Emangnya ulama itu Imam Syafi'i ngarang? Imam Syafi'i bukan pengarang, bukan pendongeng. Beliau itu dan para ulama fuqaha itu meramu fikih dari nas. Fikih itu produk nas. Sampai saya analogikan ya, nas itu, dalil itu, Quran dan Sunnah itu seperti bahan baku makanan. Nah, fikih yang kita tahu rukun sholat ada ini, sunnahnya sholat ada sekian, itu sudah jadi nasi di piring. Apakah dari bayam, kangkung, wortel, ikan, daging langsung bisa pindah ke piring langsung matang gitu kan? Nggak bisa. Kan ada proses masak namanya, diolah namanya, ya kan? Itulah yang namanya yang dilakukan oleh para ulama fikih. Yang kita makan ini, fikih ini udah barang jadi. Dalilnya sana, sumber asal. Kamu nggak bisa. Saya nggak mau ya masuk ke restoran. Makan apa? Soto Betawi, ya kan? Oke, saya nggak mau makan soto Betawi yang udah jadi. Saya mau masak sendiri. Ya masak saja silakan. Tapi hasilnya kalau nggak enak jangan marah-marahin. Karena yang masak kamu nggak ngerti. Ya kan? Sama dengan orang, saya nggak mau ikut ulama, saya mau ngaji dari Quran dan hadis. Pertanyaannya mampu nggak? Gitu. Ini saya sampaikan di mana-mana di kalangan Islam berkota dan mereka paham. Oh gitu ya Ustadz. Itu mind opening kalau menurut saya. Karena buat saya itu nggak perlu mereka harus ikut kita, tapi otaknya terbuka aja. Oh ternyata selama ini kita didoktrin salah ya. Itu udah top buat saya gitu ya. Artinya menyadarkan. Kalau bahasa saya itu ada antivirusnya lah. Ya kan? Ketika udah di virus, udah kena virus kan kita kasih antivirusnya gitu. Sehingga netral lagi. Betul. Nah, itu tantangan dakwah di perkotaan. Jadi kita juga harus menyiapkan diri
supaya bagaimana dakwah yang rasional, terstruktur, ya kan, argumentatif, dengan gaya yang penampilan yang simpatik. Nggak mudah loh, nggak mudah. Mereka itu biasa kalau misalnya sekarang kita kayak mungkin kalau Maya perempuan ya, kalau yang laki pasti tahu. Kalau di masjid di kampung kan nggak ada khutbah Jumat kali ini temanya, nggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi kalau di masjid-masjid itu ada, dikasih tema. Dan mau nggak mau kita ganti tema, artinya jadi belajar. Betul. Nah, saya bersyukur jadi banyak belajar. Di sini saya tema ini, besok temanya ini, kan jadi buka referensi semua. Di situ kita jadi banyak ilmu. Di samping juga kita sampaikan materi yang berbobot gitu kan kepada mereka. Kira-kira gitu. Oke, berarti Kiai sejauh ini Kiai harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan, tapi ada nggak yang maksudnya tuh bikin Kiai bener-bener sampai yang susah banget gitu? Karena kan berawal misalnya kan rata-rata masyarakat perkotaan itu kan ilmunya masih belum ini kan ya Kiai, maksudnya apalagi dia yang dimana kantor gitu kan, kantor kan ya kita tahu sendiri apa mungkin ada karyawannya yang Islam KTP sekedar gitu, atau kan pasti diajak ini nih ikut kajian ini nih, nanti kan ada ustadz ini nih gitu ibaratnya. Berarti kan Kiai harus menyesuaikan kembali gitu kalau misalnya mengisi ceramah di masjid itu ya Kiai ya. Iya, orang-orang itu karena terpelajar, terdidik, tapi minim agama. Banyak juga yang jadi sok tahu, gitu, sok tahu. Karena apa? Mereka baca medsos, mereka nonton video YouTube, mereka nonton sumber-sumber yang lain atau baca artikel. Kadang-kadang jadi sok tahu, padahal mereka sebenarnya nggak tahu persoalan itu apa. Nah, bagi yang cukup rendah hati, mereka nanya, Ustadz ini maksudnya gimana sih? Gitu. Tapi ada juga yang sok tahu, Ustadz bukannya begini, Ustadz bukannya begini, gitu. Itu kan kalau katanya bukannya itu artinya kan dia mempertanyakan sebenarnya. Jadi materi kita dipertanyakan oleh dia. Ya saya jelasin dan tunjukkan bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Gitu. Tapi tidak menjatuhkan, artinya bahwa pemahaman Anda itu keliru, gitu. Ya misalnya pernah saya ceramah, saya ngajar, ya saya bilang baca usoli itu bukan niat. Baca usoli itu melafalkan niat. Karena niat sholat itu saat takbiratul ihram, saat kita takbir Allahu Akbar, mulut kita bilang Allahu Akbar, hati kita niat usoli itu niat sholat. Usoli sebelum apa di dalam sholat? Ya sebelum. Kalau kita bicara sebelum, berarti sama aja sebelum sholat Anda bersiul, sebelum sholat Anda buka WA, sebelum sholat Anda nyanyi, sebelum sholat Anda lompat-lompat, langsung Allahu Akbar, sama aja. Jadi usoli bukan bagian dari sholat, usoli bukan bagian dari niat, dia melafalkan niat. Tapi itu dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i supaya ketika pada saat usoli yang asli, yang di dalam hati sudah siap hatinya gitu. Kan kalau habis siul-siul mungkin nanti keder nih begitu hatinya ini gitu. Jadi itu hanya dianjurkan. Tiba-tiba ada jamaah yang nanya, itu kira-kira maaf nih Pak Kiai, maaf katanya, Imam Syafi'i bisa nyuruh begitu tuh dasarnya dari mana ya? Itu kan kurang ajar gitu. Ya, kurang ajar gitu. Dia menganggap Imam Syafi'i itu asal-asal aja. Padahal ulama itu sampai pada titik itu kan luar biasa. Ada yang model gitu sok tahu, tapi lebih banyak sih yang tawadu lah. Ya karena mungkin dia sudah terdoktrin sekian banyak bahwa usoli itu bid'ah, usoli itu nggak ada dasarnya, itu bisa ngarang-ngarangin ulama, sehingga ketika saya ngomong itu dia terus langsung pengen menjatuhkan saya gitu. Ya saya jatuhkan lagi gitu loh. Artinya tapi dengan cara yang elegan, bahwa saya katakan usoli memang tidak disuruh oleh Nabi, tidak dipraktekkan oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak disuruh oleh Nabi, tidak dikatakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi, pasti nggak boleh? Jawab dulu, saya bilang. Kalau pasti nggak boleh, maka Anda nggak boleh pakai mushaf Anda itu. Karena Quran jadi mushaf itu di zaman Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak suruh, Nabi tidak lakukan, Nabi tidak perintahkan. Di dalam Quran ada harokat,
ada titik. Ya, zaman Nabi itu ba, ta, sa, nun itu sama, nggak ada titiknya. Jim, ha, ho sama, nggak ada titiknya. Saya bilang, baru titiknya tuh nanti. Berarti Nabi nggak melakukan, Nabi nggak suruh, Nabi nggak kerjakan. Haram nggak? Anda buktinya pakai sekarang. Nah, gitu. Udah kayak gitu udah. Baru. Iya, artinya tidak bisa berkata-kata. Anda bisa nggak baca Quran tanpa titik, tanpa harokat? Kalau Anda bilang yang tidak dikerjakan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, nggak boleh. Saya bilang, bongkar semua itu yang namanya menara dan kubah di masjid-masjid, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena di zaman Nabi tidak ada kubah, di zaman Nabi tidak ada menara. Berani nggak Anda bilang ke pemerintah Saudi, ke Raja Salman, bongkar itu menara, di zaman Nabi nggak ada kubah, ya. Jadi aneh gitu ketika cara berpikir itu dipakai hanya untuk usoli doang. Tapi ketika bicara kubah, ketika bicara Al-Quran mushaf, nggak dipakai. Harusnya konsisten dong. Kalau Anda konsisten nolak usoli karena tidak ada perintah Nabi, Anda nggak boleh pakai mushaf, Anda nggak boleh pakai menara, nggak boleh pakai mihrab, nggak boleh pakai kubah. Banyak seperti itu. Ya akhirnya gara-gara satu pertanyaan konyol itu, yang lain akhirnya jadi dapat ilmu kan? Iya, betul. Ya, makanya kata Gus Baha, kadang-kadang orang bodoh itu banyak manfaatnya. Ya. Orang yang Arab Badui itu kan seringkali kadang nanya-nanya yang nyeleneh gitu ya, yang aneh-aneh. Tapi gara-gara dia nanya di depan banyak orang, maka Rasulullah akhirnya bersabda, menjelaskan, dan itu jadi ilmu buat sahabat yang lain. Betul. Jadi kadang-kadang orang bodoh tuh ada manfaatnya juga gitu. tidak selalu kosong gitu ya. Iya. Tapi bermanfaat untuk yang lain juga. Nah, Pak Kiai, tapi bicara tentang kiai-kiai dari NU sendiri, apakah Kiai melihat nih kondisi di NU terutama ini sudah berapa persen yang masuk ke dalam tadi kelas menengah tersebut? Belum banyak. Karena banyakan kita itu masih pakai narasi-narasi arah pesantren. Ya, pesantren pun Jawa. Ya. Jadi satu hal barangkali yang di NU itu sulit dilepaskan adalah Jawa oriented. Ya, NU itu identik dengan Jawa karena memang pusatnya di Jawa, lahirnya di Jawa, sehingga narasi-narasi NU itu sangat Jawa. Nah, sedangkan kebutuhan di Jakarta, di perkotaan itu harusnya sudah lepas daripada sekat-sekat kesukuan kayak gitu. Ya, misalnya Maya yang orang Betawi itu atau orang Sunda, mungkin ketika di kantor NU itu orang pada ngomong Jawa juga nggak nyaman kan sebetulnya. Betul. Kenapa nggak ngomong bahasa Indonesia aja? Kita kan di Jakarta. Nah, itu barangkali yang mungkin perlu kita koreksi secara internal. Bahwa komunikasi sesama mereka boleh saja, tapi ketika sudah bicara keluar, kita harus bisa punya adaptasi yang cukup untuk bisa menggayat lebih banyak, kalau bahasa kita follower lah gitu ya, lebih banyak pengikut untuk ikut dengan pemikiran kita. Kalau NU belum bisa melakukan ini, maka masih jauh NU itu untuk bisa menguasai narasi masyarakat perkotaan di Jakarta ini. Maka ini kerja besar ya. Ketua PWNU kita Kiai Samsul sebetulnya orang yang sudah sangat eksis di dakwah perkotaan. Iya, hanya kan memang ya tadi saya katakan hanya bisa disebut dihitung dengan jari lah teman-teman NU yang bisa manggung atau diterima, itu masalahnya. Nah, itu. Diterima oleh mereka. Nyampe nggak nih? Iya, karena bisa membawakan. Mereka tahu kita dari NU. Tahu banget. Mereka tahu saya NU, tahu banget pengurus Surya PWNU tahu. Mereka kan browsing. Tapi mereka mungkin berpikir gini, ini NU yang asik nih, gitu. Gitu loh. Ini NU yang asik. Dari pribadi pembawaannya. Ya, artinya gini, kita mengedepankan semangat bukan untuk konfrontasi. Ya kan? Bahwa real fakta hari ini mereka terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Ketika kita masuk, jangan ngibarin bendera gede-gede, ya namanya ngajak perang dong.
gitu. Ya justru kita bisa beradaptasi. Dulu saya waktu di PMI itu ada istilah menggiring arus, ya. Kan ada melawan arus. Kita di sungai nih, arusnya deras, kita lawan. Ya kuat nggak? Kalau nggak kuat kan ke bawah, hanyut. Tapi kalau menggiring arus, arusnya kita ikutin, sambil diikutin, akhirnya kita belokin pelan-pelan ke saluran yang kita mau. Nah, barangkali itu lebih tepat. Dakwah Wali Songo itu sebetulnya bisa jadikan patokan. Wali Songo itu tidak suka konfrontasi. Dulu di Jawa Hindu Buddha. Wali Songo tidak bilang Hindu Buddha sesat, kafir, nggak ada. Dia masuk. Sunan Kalijaga dengan gamelannya, Sunan Kudus dengan menara ala Balinya, ala Hindunya, masuk. Dan itu berhasil. Ya, saya sering menganalogikan kalau kita ngelihat, ya, Maya misalnya, Mbak Maya ngelihat setengah gelas teh, ya, kita pengen teh yang warna coklat ini jadi putih. Apa yang dilakukan? Dicampur. Iya. Campur air putih. Campur, tapi masih coklat kan? Iya. Ya kan? Pilihannya buang tehnya, isi air putih. Itu logika yang standar. Iya, betul. Ya. Tapi membuang air teh itu menyakitkan teh. Iya. Ya kan? Yang dilakukan apa? Tuangin terus air putih, terus kucurin sampai luber. Dalam hitungan 5 menit itu gelas sudah putih, air putih lagi. Bisa begitu. Kemana tehnya? Teh pergi dengan sukarela mengikuti arus air. Itu pilihannya itu aja. Either you fight them or you join them or collaborate with them. Mau tempur, ya kalau bahasa kita konfrontatif, atau kita bisa berkolaborasi atau bersinergi atau bisa berbagi peran, sambil pelan-pelan kita bisa agenda-agenda kita bisa kita rumuskan, sehingga tidak ada perlawanan yang cukup keras. Saya ngalamin di masjid-masjid mereka itu, kadang-kadang saya nggak masuk lagi jadwal, biasa. Gitu iya, pernah ada, saya nggak sebut lah, ada gitu. Udah 3 tahun, tiba-tiba tahun keempat kok nggak ada kabar gitu. Padahal saya cuma khutbah, dan khutbah saya netral-netral aja. Tapi mungkin mereka khawatir juga. Mungkin banyak audien yang mulai simpati dengan saya, kan kita nggak tahu. Iya, betul. Nah, artinya persoalan seperti itu biasa terjadi. Ya, saya punya kajian tiba-tiba nggak bisa diteruskan gini-gini, ada alasan pergantian pengurus lah, apalah. Itu biasa, karena dari tekanan dari pihak sana, mungkin bukan DKM-nya, tapi DKM-nya punya jamaah yang cukup besar yang menekan, mau memasukkan ustadz mereka sehingga jatah kita ke pinggir. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih tetap ada di situ, cuman mungkin intensitasnya berkurang. Buat saya, ya kita mau lihat ini negatif atau positif terserah, gitu. Kalau kita mau selalu negatif, mutung, ngambek, ya susah kita akan memenangkan ini gitu. Ya udah ikutin aja. Pada waktunya kita akan bisa. Nah, itu barangkali pemikiran-pemikiran yang bisa kita kemukakan tentang dakwah di perkotaan. Masih banyak sebetulnya ya karakteristiknya masyarakat perkotaan yang bisa kita bahas mungkin di lain kesempatan, insya Allah gitu ya. Oke, berarti pada intinya sebenarnya mereka tuh mau menerima ya dari kita warga NU. Ya tergantung bagaimana ngemasnya. Oke. Saya tidak pertama-tama nyebut NU, ya kan? Saya lebih nyaman dengan menyebut Aswaja. Oke. Karena mereka ketika mereka Aswaja, mereka merasa at home di situ. Walaupun Aswaja versi mereka, ya kan? Tapi Aswaja versi kita lah yang kita unggulkan, sehingga menggiring pelan-pelan, ya kan gitu. Jadi ya banyak gitu. Saya mengalami proses misalnya kayak tadi jargon kembali ke Quran dan Sunnah gitu. Gimana cara mengkonternya ya? Nah, kira-kira begini. Masuk tuh pelan-pelan gitu. Nah, gitu. Artinya saya cuma berharap mereka juga menjadi moderat juga, ya kan? Dengan mendengarkan pemikiran dari dai-dai atau ustadz-ustadz yang bukan dari mereka terbuka juga. Karena banyak juga dari mereka yang sebetulnya karena sudah terdoktrin. Betul. Ya, di Kodi itu misalnya dai-dai yang datang ke kita, daftar kita kan kita nggak bisa seleksi siapapun, kita harus terima. Dan ada dari kalangan seperti itu.
Tapi dengan berinteraksi dengan sesama peserta, ketika mau mulai pelajaran tuh yang aswaja itu baca tahlil, baca ya. Lama-lama mereka mengikuti. Ya, kemarin ketika rihlah misalnya angkatan yang sekarang ini kita ke Solo, kita mampir di Demak dulu, ziarah Sunan Kalijaga. Mungkin mereka seumur-umur belum pernah ziarah. Ya ada yang Muhammadiyah, ada yang apa. Mereka nggak konfrontasi. Saya juga nggak maksakan, ayo ikut. Tapi mereka duduk juga tuh. Gitu. Kalaupun nggak ikut ziarah juga nggak apa-apa, kita nggak apa-apa ini. Tapi itulah yang namanya kemenangan kultural. Ya, kemenangan kultural itu lebih. Makanya almarhum Gus Dur itu selalu lebih menekankan kepada kultural. Karena kalau Islam sudah menjadi bagian dari kultur, itu nggak bisa dilenyapkan begitu aja. Kalau Islam hanya simbol, struktur, bisa dilenyapkan. Islam hanya organisasi, organisasinya dibubarkan, selesai. Islam hanya bendera, benderanya dibakar, selesai. Tapi kita NU itu di kultur. Siapa yang bisa melenyapkan? Nggak bisa. Karena ya NU ya ada di tahlilan, NU ada di ziarah kubur, NU ada di manakiban, dan itu hidup terus sampai kapanpun. NU organisasinya mau pengurusnya berantakan, mau pengurusnya ribut, tetap jamaahnya ya tahlilan ya. Itu kemenangan kultural dan itu yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur sendiri gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Kiai, kalau tadi kan Kiai memasukkan kelompok itu ke dalam menengah dan juga bawah gitu ya. Tapi kalau dari segi umur dan jenis kelamin, ya pasti mereka jauh lebih lebih muda usianya ya. Karena generasi tua itu kan mewarisi tradisi lama. Walaupun sekarang banyak generasi tua juga yang terpengaruh pemikiran seperti itu juga. Gitu. Terutama anak-anak muda, karena anak muda itu memang dibina oleh mereka itu dengan berbagai cara ya. Misalnya ya sebetulnya kita kan ngomong ini nggak satu kelompok ya, beberapa kelompok misalnya. Dari mulai sekolah kita kenal ada yang namanya bimbel, rohis. Ya, rohis. Nah, dari rohis nanti menjelang kampus negeri ada namanya bimbel. Nanti di kampus negeri mereka punya senat atau BEM, Hima, BEM, atau gitu. misalnya kelompok-kelompok mereka tarbiyah dan sebagainya. Itu mereka sudah berjenjang, mereka garap kader itu. Nah, itu yang saya kira di NU lemahnya di situ. Apakah antara IPNU, PMII, Ansor itu bersinergi, berkolaborasi? Kan enggak. Masing-masing dengan anggotanya sendiri, masing-masing. Masih belum bisa berbaur. Kalau mereka punya database, ya, yang udah direkrut di sana, siapa namanya, begitu masuk ke UI, nanti di UI udah ada yang nungguin. Kamu nanti di UI temuin ini ya, udah ada pembinanya. Nah itu barangkali yang kita belum sampai ke situ. Jadi pembinaan itu masif ya, apalagi sekarang saya lihat mereka juga mulai bikin pesantren. Mereka bikin pesantren loh sekarang. Pesantren modern kayak. Ya apa namanya? Pokoknya gitu. Pesantren lah, apalah gitu. Ya kan? Mereka bikin yang namanya rumah tahfiz. Ya. Mereka bikin. Pokoknya berjenjang. Bahkan sekarang di Jakarta, ya saya lihat sendiri deket sini di daerah Rawamangun itu ada sekolah-sekolah elit yang mereka bikin. Elit mahal, tapi ngantri orang yang mau daftar ke situ. Ngantri untuk anak-anaknya kelas 1 SD untuk dicekokin sama mereka. Coba orang tuanya nggak ngerti, taunya sekolah elit megah pakai lip gitu kan, bayar mahal, yang dibeli kan orang tuanya gengsi, terus kemudian kualitas pendidikannya, tapi nggak tahu bahwa itu sekolah siapa, alirannya apa. Ngeri ya, kita udah banyak, kalau saya katakan kita udah banyak ketinggalan dalam hal itu, walaupun dalam hal yang lain kita tentu punya banyak kemajuan ya. Nah, saya senang gitu kalau kita bicara pada level strategis gitu ya. Kalau level teknis biarlah nanti kawan-kawan yang lebih muda gitu. Tapi yang sudah bermatang mestinya sudah bicara pada level strategis. Dan harusnya punya pemikiran seperti ini di tingkat elit ya. Karena di kelompok-kelompok lain elitnya pun berpikir strategis gitu. Bukan lagi bicara memperebutkan jabatan, memperebutkan proyek gitu. Tapi sudah pada ini kita kader generasi kita mau dibawa kemana, rekayasanya bagaimana, strateginya bagaimana. Nah
itu barangkali yang menjadi PR kita kira-kira gitu. Kalau dari Kiai sendiri ada nggak maksudnya kayak gambaran yang seharusnya cara bagaimana supaya dari Kiai dari NU sendiri bisa dapat masuk ke kalangan menengah gitu? Ya harus harus mempelajari karakteristik, kemudian juga menyesuaikan, ya kan, penampilan, ya. Ya penampilannya jangan terlalu kiai lah gitu, pakai sarung, pakai sorban, itu kadang-kadang terlalu santri gitu ya. Sementara masyarakat yang diceramahin itu adalah orang-orang perkantoran yang ya biasa-biasa, santai, pakai kemeja, celana, gitu. Ya. Jadi jangan ada jarak gitu, yang terlalu jauh ya. Kemudian yang kedua jangan alergi dengan berbagai pemikiran. Itu barangkali kepada kiai-kiai kita, jangan alergi kalau ada orang ngomong begini terus langsung dibantah gitu. Dengerin aja dulu gitu. Dengerin terus sambil pikirkan gimana jawaban yang terbaik. Nah, terus kemudian penampilannya, kemudian jangan alergi. Yang ketiga, ya mulailah membiasakan untuk menyampaikan materi itu yang terstruktur, ya, ilmiah, ya kan, tidak banyak guyon, ya kan. Kemudian juga ya apapun yang dibutuhkan untuk sebuah kajian-kajian yang berkualitas, yang berkelas. Insya Allah berhasil kok gitu. Ya pasti kita mulai pelan-pelan, dan saya lihat beberapa kiai kita sudah bisa gitu ya. Walaupun ya tadi ada yang saya lihat punya kemampuan, tapi kok manggungnya nggak banyak. Di situ ya. Kalau manggung di tabligh maulid mungkin banyak. Tapi kok padahal saya lihat dia punya potensi. Nah, ini mungkin ada something wrong yang perlu kita coba gali. Nah, sementara yang sudah bisa, yang sudah manggung kayak saya dan kawan-kawan, memang belum pernah duduk juga untuk bicara soal ini. Ya mungkin PWNU bisa menginisiasi itu. Gimana caranya ya? Gitu. Kita punya LDNU, Lembaga Dakwah NU DKI itu ya dengan kemampuan yang beragam. Ya, kalau ketuanya Pak Kiai Masruhin itu saya kira sudah sangat melalang buana di perkantoran ya. Hanya kan pasukannya yang mungkin perlu ya. Jangan kadang-kadang gini, ustadz-ustadz ini hanya ceramah di kantoran enak, amplopnya gede, hanya lihatnya itu. Tapi tuntutan Anda untuk bisa ke sana itu bisa enggak gitu loh. Karena untuk menjadi eksis di sana itu enggak gampang. Ya kan? Anda harus rekat dengan literatur, dengan kajian, bacaan, ilmunya mumpuni. Tidak jarang juga titelnya juga penting gitu loh. Iya, betul, iya kan? Betul, iya, membantu gitu. Apapun gitu loh. Makanya jangan sampai hal-hal sepanjang ini kesampingkan. Misalnya hal sederhana ya. Mereka tuh rata-rata nggak suka ngerokok. Komunitas itu. Terus ustadz kita, dai kita datang ngerokok, bus. Wah, udah blacklist. Atau datang nggak ngerokok tapi ngomong mulutnya bau rokok, itu mereka nggak. Saya nyaksikan beberapa gitu. Ya ini mah repot nih urusan. Bajunya bau rokok gitu. Padahal mereka itu sangat bukan saya kira gini, mereka itu juga bukan berarti semuanya nggak ngerokok, tapi mereka sangat menjaga kalau yang namanya di masjid itu bersih, wangi, itu udah ini banget. Makanya kalau masjid-masjid mereka tuh wangi, bersih, karpetnya empuk-empuk gitu ya. Bener-bener itu masjid nyaman betul buat ibadah. Coba kalau di kampung masjid udah bau pesing, karpetnya kadang-kadang berdebu, kita sujud itu, iya kan? Kan jauh standarnya. Nah, ustadz-ustadz kita harus bisa menyesuaikan juga. Anda masuk ke kalangan yang soal kebersihan, soal penampilan, soal kerapihan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Ya tadi soal rokok aja, ya itu sederhana, gitu. Terus tadi bercandanya itu jangan bercanda yang saru. Ya maaf ya kalau di kampung saya janda misalnya itu juga jadi bahan bercandaan kan, janda itu nggak boleh, tabu. Yang namanya perempuan sebagai objek bercandaan itu tabu sekali kalau menengah atas itu. Langsung blacklist, nggak ada cerita itu. Ya nggak akan diundang lagi. Gitu. Pernah ada seorang Gus
terkenal di Jawa Timur, diundang di acara di TV. Kok bisa-bisanya dia tuh bercanda-candaan ala pesantren. Di TV itu sampai presenternya mukanya tuh, karena berkaitan dengan perempuan, dan itu marah sekali. Marah presenternya tuh, nggak bisa ditutupi marahnya. Ini si Gus ini kurang pergaulan ini, padahal terkenal. Ini kan kayak gini tuh. Dia nggak ngerti siapa yang dia hadapi. Dia pikir ini di Surabaya, di Jombang, dia ngomong seenak-enaknya, orang Gus semua masih cium tangan semua. Nggak ada cerita. You di Jakarta, you tuh siapa nggak dilihat. Anda itu berkarakter nggak? Akhlakmu bagaimana? Mau anak siapa? Akhlaknya gimana? Kan gitu. Nah, beda kalau di Jawa kali ya. Nah, itu barangkali ini yang saya sampai kaget. Saya nonton tayangan itu dan ya kok begini. Udah sekarang nggak pernah saya lihat di TV lagi Gus ini. Padahal dia terkenal sekali. Ya 11-12 sama Gus Kausar lah. Gus Kausar kan masih eksis ya. Walaupun juga jarang di TV Gus Kausar, tapi masih bagus lah. Ininya gitu, gaungnya masih bagus. Nah, yang ini udah nggak ada nih. Saya nggak sebut nih. Itu sayang. Artinya apa? Potensi besar kita itu hilang gara-gara hal yang sepele gitu. Karena candaan itu yang sangat, menurut saya aja yang sama-sama santri aja tuh nggak pas lah Anda bercanda begitu di situ. Kalau sama-sama ustadz ala pesantren ngomong-ngomong seperti itu, kita juga paham lah itu bercanda-bercanda itu. Tapi nggak semua orang bisa diajak bercanda yang sama. Jadi cara bercandanya, coba sekarang ngelawaknya masyarakat bawah dengan ngelawaknya menengah atas kan beda. Kalau masyarakat bawah ngelawaknya ya bangsa kayak siapa, kayak Komeng, Adul gitu kan ya, kayak Sri Mulat. Tapi kalau menengah atas tuh bangsa stand up komedi. Jadi ngelawak aja tuh ada cerita, ada story. Terus juga nggak parah humornya. Justru lebih banyak bermain di logika-logika. Ya kan gitu. Ya kayak Cak Lontong misalnya kan, terus termasuk yang belakangan muncul. Ya itu kayak gitu. Ya jadi harus tahu kalau mau masuk ke sana, dan kita harus memang NU juga harus mempersiapkan ke arah sana. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan saya juga jadi terpikir lagi untuk kayaknya kita harus melakukan itu deh gitu ke depan. Ya, karena ini segmennya besar sekali. Segmennya besar, kekuatannya besar, kekuatan ekonominya besar. Nah, dan jumlahnya semakin banyak. Saya kadang-kadang prihatin gitu ketika misalnya nanti ketika bicara dalam ekspresi keagamaan, dalam aspirasi politik itu mereka punya sesuatu yang kok, nah gitu. Tapi kita nggak usah marah, ya memang kita nggak bina mereka kok, gitu. Barangkali itu. Oke, tapi emang bener sih Pak Kiai, kalau kita temuin jangankan di perkotaan gitu ya, di komplek-komplek gitu ya, yang maksudnya emang komplek-komplek elit aja itu memang mainnya dengan logika, kemudian juga dengan ya dari kita sebagai Kiai dari NU sendiri juga sebagai harus bagaimana caranya, harus banyak-banyak tahu karakteristik mereka, benar kata Kiai. Nah, tapi nih Sobat Brapo, ini sebenarnya masih panjang ini pembahasannya, cuman kita bakal nanti next di podcast selanjutnya yang kita bakal tahu lagi mungkin bagaimana caranya yang sudah Kiai Jamaluddin diskusikan dengan para kiai yang lainnya. Ini nanti bisa kita bahas lagi di sini. Pokoknya Sobat Brapo bisa terus tonton di podcast selanjutnya yang dimana kita bakal bahas pembahasan yang gak kalah seru dari hari ini. Terima kasih Kiai atas segala informasinya. Ini benar-benar menarik untuk ditonton sama Sobat Brapo di rumah dan bisa buat pembelajaran untuk kita semua gitu. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Semoga Sobat Brapo di manapun berada selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya di saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Brapo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.